Halo guys, bersama gua Bang Hia, Kapten 2 GC ya. Ini kita lihat gol kembali hampanya itu super bullish ngikutin Daily Candle kemarin. Kenapa gua masih fokus sell guys? Ini kalau dilihat dari candlenya ini kan dia ada supply ya, udah di harga supply levelnya. Dan juga tadi di apa namanya, gua tetap nunggu. Tadinya kan dia di bawah sini ya guys ya. Tadinya di bawah sini, tetapi belum di break. Nah, kalau udah ada sideways kayak gini, ini boleh dipindahin ke sini, gitu. Jadi ini ternyata tidak dikasih karena ini akhir bulan, jadi masih ada manipulasi. Karena gue tetap berharap juga, ini kalau kalian lihat, ini kan udah mau akhir bulan. Ini akhir bulan, ya siapa tahu dia mau ngejar ke bawah lagi gitu loh. Ya, kalau kalian lihat ya, berapa bulan, 3 bulan dari bulan Mei ya, bulan Mei, Juni, Juli, akhir bulannya dia turun jadinya. Jadi itu gua memikirkan itu polanya ya. Dan memang yang menjadi masalah adalah yang kemarin Jumat ya, kemarin Jumat yang dari The Fed karena ada indikasi dia The Fed mau cut rate-nya, jadi akhirnya ya itu yang ngepump gold jadi naik lagi. Jadi, tetapi gue masih percaya sama price action. Jadi makanya gue fokus sell. Karena ini dia udah di supply key levelnya juga. Dan mungkin nggak dikasih hari ini, mungkin esok hari ya. Baru bagus. Gue yakin sih ya ini sampai besok dia sideways. Gitu guys. Ah, halo bro, Guste Bayu, halo. Jadi yang belum dibawa IBGC ini boleh dipindahin guys ya. Terutama yang ikut challenge. Jadi ini ikut challenge ini sebenarnya ini tambahan aja sebenarnya. Karena ini kita di sini udah mulai sepi. Lihat aja nih yang join live ini cuma berapa? Udah 9 orang, ya. Jadi semoga yang lama-lama yang lagi mati suri ini bisa bangkit kembali semangatnya dengan pola kayak gini gitu ya. Kita cobalah challenge ini. Dan yang masih ikut CT ini besok ada pengumuman ya guys ya. Sebenarnya kita udah mau pindah ke CT apa namanya Exness ya, ke CT Exness. Kalau yang masih follow boleh di WD dulu, pindahin ke ini ke Exness ya, kita akan pindah ke situ. Ini ada bro, ini Gus De Bayu ada catat ya, ikut ya challenge ini ya bro ya. Setahu gue ada dia ikut ya. Ini bagi yang akunnya udah jadi, ini nanti di share ya, di share ya, di share di screenshot kalau MT5-nya itu udah jadi. Ada kapten nomor 2. Oh iya. Pokoknya akun ini terpisah ya, khusus challenge. Ya, 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 itu fungsinya, guys. Ini fungsinya, bro. Kita belajar bareng lagi. Ya, walaupun nanti ya gue yakin sih pasti juga yang lagi kerja nanti begitu ada signal ada yang telat masuk lah gitu-gitu atau lagi sibuk kerja jadi nggak mantau pasti akan ada. Cuma paling tidak em, tracknya itu lebih disiplin aja. Gitu. Lebih disiplin aja. Harusnya mungkin seminggu 3 sampai 4 kali trade harusnya bisa.
Kalau ada mau ditanyakan bro, Gus De Bayu silakan ya kalau ada mau ditanyakan. Misalnya ini paling kita ini sejam aja guys ya. Ya, ini kalau dilihat, oke kita review ya. Masalah yang saya sadari karena saya kurang dalam disiplin kapten, makanya pengen itu. Sih, memang sih semua hampir ya. Terkadang kita udah disiplin seminggu, tapi di next day-nya itu hancur gitu. Kayak tadi bro, itu bro Julius chat di awal, dia bilang hari ini udah jual 600, sorenya loss 600. Jadi zong. Ya kan, jadi itu namanya karena nggak ada disiplin, nggak bersyukur dengan apa yang didapat, akhirnya kena humble lagi. Jadi rakus jatuhnya. Itu sebenarnya kadang terjadi, Pak. Kadang terjadi. Gua juga kadang ada apa namanya itu entry lebih awal gitu yang seharusnya tunggu konfirmasi karena gue melihat oh, ini gue nebak jadinya gitu. Tapi udah mulai berkurang jauh. Sebenarnya stop loss gua kurang satu tingkat aja Kapten N15 harusnya. Oh, I see. Jadi kena justru ya. Kalau 60 harusnya nggak kena gitu. Nah, itulah. Hmm. Itu. Ya, ini gue yakin sih ya. Ini sampai akhir bulan nanti challenge ini kalau kalian benar-benar disiplin, tangannya nggak nakal karena kalian yang pegang akunnya masing-masing ya. Jadi gue yakin mungkin sekitar Ini ya. Jadi 30. belanja diskon 20% tahu ya. Itu suara siapa ya? Jadi aku sempat kumpul loh ya. Suara Bandi ya. Ya. Hmm. Oke, ini gue mau ini ya market review ya guys ya. Minggu ini gue nggak ada call ya. Minggu ini gue ada call nggak ya? Lupa gue. Betul sekali. Makanya itu bagusnya. Jadi karena kita udah ada rules, kalau kalian ngehargai rules itu habit itu nanti lama-lama kebentuk gitu. Lama-lama kebentuk. Gua sekarang ke H4-nya, gua kebentuknya gara-gara backtest. Ya itu. Jadi gua masih kebayang-kebayang apa namanya backtest gua ya jalan running well gitu loh. Kenapa gua nggak ikutin aja sampai udah kalau kena stop loss ya udah kena gitu. Kalau kena TP ya kena TP. Jadi gua selalu ingat-ingat itu guys. Sejak gua hampir waktu itu gua ngadain backtest ya. Karena udah capek juga jadi ini ya scalper. 2 minggu berturut-turut itu guys. Dari pagi sampai malam itu gua istirahatnya itu cuma makan siang, tidur, bentar, udah. 2 minggu berturut-turut. Jadi itu dengan cara ini juga challenge ini. Jadi ini ibaratnya kan forward test ya, forward test. Jadi dengan akun real. Jadi ya itu sangat membantu sih menurut gua ya. Kalau misalnya forward test ini jalan, kalian disiplin gitu. Dan gua berharap kalian tetap share gitu loh. Apapun yang terjadi gitu. Kalian share. Kalaupun kalian tangannya nakal ya itu wajar. Tapi kalian jangan nutupin gitu loh. Itu namanya error kan bisa aja terjadi. Gitu. Bisa jadi mumi itu Kapten. Coba misalnya contoh lah, contoh kecilnya nanti Gus Debayu ya, Bro Gus Debayu nanti ikut challenge. Selama ini kan dia udah vakum dulu. Tetapi karena ada challenge kayak gini, dia mau mencoba gitu. Ya ya udahlah nanti gua apa namanya? Deposit $200 ya kan. Gue ngikut dari kapten aja kalau nggak ada call dari kapten ya udah gue nggak masuk gitu kalau gue telat masuk ya udah gue skip itu simple as that gitu. Nah, kalau udah telat cuma 20 pip 10 pip ya udah masih wajar lah itu masih bisa pinche gitu loh
Gitu. Dan kadang juga nanti trade-nya kan kadang retest dulu kan, retest dulu pas kita buy misalnya, tapi dia ke bawah. Jadi kalian juga beruntung gitu bagi yang telat masuk. Jadi ada plus minusnya. Jadi ya mungkin di kesempatan pertama misalnya hari ini gua call buy, kalian telat. Udah running 20 pips. Tetapi nanti di next signal kalian justru telat, malah dia lagi retest jauh ke bawah, kalian bisa buy dari situ. Ya. Jadi itu eh, cara baru kita lah. Kita coba, kalau kita nggak coba kita nggak tahu kan. Ya. Karena nanti begitu ini berhasil, kalau nanti kita stop challenge ini, kalian nanti apa namanya itu terngiang-ngiang guys. Oh iya ya, kemarin gue sama Bang Hian challenge-nya 3 bulan, 4 bulan jalan sampai akhir tahun. Kenapa ketika gue jalan sendiri, padahal gue udah tahu gitu. Jadi paling tidak itu, alam bawah sadarnya itu dibangun dulu. Ya. Setidaknya kalau telah kita juga dapat belajar kapten alasan entry-nya, kenapa di sana ada alasannya, kenapa kita juga belajar di sana. Betul sekali ya, betul sekali. Jadi apalagi nanti kita review bareng-bareng ya. Jadi live kayak gini nanti kita manfaatin sebagai review. Ya kan kita jawab sekarang kan kalau akhir bulan kayak gini kan sebenarnya kita nggak usah maksa live. Apalagi kalau market kayak gini, lihat aja market kayak gini 2 hari begini deh. Lagi ngaco gitu. Jadi ya mungkin dengan kalian gini, gue memikirkan gini guys, makanya gue adain ini, makanya kita ngadain ini. Kalau hanya edukasi doang, mungkin kalian udah bosan gitu, udah bosan ngedengerin kita ngomel ya kan gitu-gitu. Tetapi kalian sendiri masih ngaco gitu, ya, ya. Makanya ide ini muncul. Apalagi kemarin ada yang juga eh, saranin gitu, why not gitu kita coba ya. Tapi harus sebenarnya guys ya, kapten satu pengen ngadain challenge yang ada rewardnya, ada reward. Misalnya challenge ini ada rewardnya, gue bilang jangan deh. Ini kali ini murni challenge yang memang kita ngebangun disiplinnya aja. Karena kalau ada challenge, kalau ada rewardnya nanti kalian berangan-angan, oh ini gua bakal ini nih, gua bakal trade nih hari ini, gua bakal trade apa. Jadi akhirnya maksa, over trade jadinya. Kayaknya kita mau 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 ngasih reward sebenarnya, tapi gue bilang kayaknya kurang tepat. Nanti kalau misalnya challenge ini sukses, nanti barulah kita ngadain ini apa namanya reward ya. Siapa paling paling gede misalnya nanti gainnya itu yang kita kasih reward gitu. Benar nggak guys? Kalau ada reward kan, jadi ini nanti distraction lagi gitu-gitu. Yes, setelah ini gitu. Nih, gua yakin kalau kalian disiplin ini sukses, gua yakin. Makanya sengaja ya udah gua adain walaupun nanti gua hampir tiap hari ngomel, gua capek tiap hari nggak masalah bagi gua. Gua 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 sangat yakin 90% gua sangat yakin bakal bakal profit akun kalian ini kalau kalian ngikutin gitu. Ya. Jadi masa sih selama tiga bulan lah gitu, ya kan? Kuatin diri itu untuk tidak ngambil trade di akun challenge itu. Kalian ubah namanya ya guys ya, supaya kalian nggak salah ini, nggak salah pincit akun gitu ya. Ya, kalian ubah namanya jadi challenge gitu, ya. Betul, betul. Jadi nanti aksinya juga harus ngikutin arahan aja gitu. Karena terkadang kayak kemarin kan si Bro Darwin ya yang bikin sakit hati itu ya. Ya, kan?
Ya kalau misalnya nggak bagus, marketnya dia lanjut daripada kena BE dulu ya kita close dulu gitu. Apalagi kalau marketnya lagi retest gitu ya. Jadi kita nggak boleh serakah. Apalagi kalau udah di atas 50 pips, kalau retest ya itu udah lumayan gitu. Ya. Bagusnya itu ikutin arahan. Ya, gue selama challenge ini sebisa mungkin gue bakal bakal mantau ketika udah ada signal. Ya, gue bakal call lah. Karena otomatis kan gue juga ikut masuk pasti itu. Karena kalau kalau kalian ikut rame, otomatis kan bebannya itu kan berarti ya gue harus ini kan, gue harus mantau kan, gue harus mantau. Cuma kalau ada komen-komen nanti biasanya gue nggak mau komen. Oh misalnya ini balik lagi dia kapten ini di H1, misalnya kita lagi sel. Oh di H1 kok dia bullish kapten. Nah ini gue nggak mau ini. Nah, gue diam aja pokoknya. Ya, khusus TP nanti itu mungkin di adjust. Ya, kalau misalnya dia kita melihat udah misalnya udah di atas 50 pips, oh ini kayaknya rasa-rasanya dia retest lagi. Ya, mendingan kita ini dulu. Paling tidak kita BE. Gitu. Nggak boleh itu keras kepala, soalnya nggak boleh karena market anytime itu ada news segala macam tiba-tiba kayak kemarin gua nggak berharap dia kayak gini langsung. Tiba-tiba newsnya kan nggak bagus untuk USD yang hari Jumat itu gitu. Jadi ada nanti kalian belajar lah, kalian nanti akan belajar karakteristik candlestick itu seperti apa. Kalau kayaknya ini dia mau retest lagi kayak goal hari ini lah gitu misalnya, ya kan. Ini lagi di floatingin ini kalau ada lo buy sell buy gitu-gitu. Kalau kita nggak disiplin, ini mungkin tadi udah sell, udah pada sell. Tadi Bro Darwin juga katanya sell kan di retest, nggak tahu. Lo udah sell nggak? Hmm. Tadi pas dia retest, gue lihat lo adanya malah justru cari buy tadi. Lo udah buy kan? Kalau nggak salah lo buy tadi di M5, gue udah lihat. Dalam hati, oh ini si Bro Darwin, ini tadinya mau sell di retest, malah jadi udah buy. Gitu. Nah, maksudnya gitu. Jadi boleh eh, bias kita saat itu mungkin sell itu karena closing H4, tetapi mungkin ada second thought ya. Second thought, oh ini kayaknya jangan buru-buru deh. Ini kan lagi ada demand di bawah sini, ngapain gua cari sell gitu. Daripada gua daripada gua ini mendingan gua cari buy dulu gitu dengan stop loss cuma seberapa. Nah, itu gitu. Nanti kalau misalnya pun buy-nya nggak berhasil, berarti gue langsung swift sell. Oh lo udah close ya. Nah lihat ya guys ya, ini dia naiknya itu sebenarnya nggak ada power. Cuma ya tetap kita nunggu dia ke bawah sini aja dulu. Ya gitu ya guys ya. Untuk challenge ya bagi kalian yang udah ngikut, yang daftar 40 orang, yang ikut di sini cuma yang ikut live cuma 11 orang dan mostly gue lihat ikut challenge ini ya. Ini Bro Surya juga ikut, Bro Michael, Sis Mary aja yang belum gua lihat tulis namanya. Tetapi kalau udah ini sih udah konsisten yang gua lihat sebenarnya Mary ya sama si Bro Teddy ya yang masih apa namanya ya udah inilah. Gua lihat ini kesabarannya udah maksudnya udah mulai agak sabar, disiplinnya dapat ya. Ini Melvin ikut nggak ya? Bro Melvin ikut nggak? Ada namanya nggak? Oh, ada nomor 3 ya dia ya? Yes, yes ikut. Tadi ada si Sani tadi ada nggak ya? Mana mana ada kayak ini Sani Rusli. Oke. Oke ya. Ya awal awal September ya guys ya. Ini kita akhir bulan jadi nggak boleh macam-macam.
Kalau yang lagi vakum kan kalau akhir bulan ini kan udah bisa gajian jadi udah bisa eh, deposit. Kalian bebas ya berapa ya guys ya. Cuma bagusnya itu at least bagusnya ya ini 200. Karena kenapa kita pakai akun Raw kalau kalian pakai Smash? Ya, kalian bisa ngakalin kalau misalnya memang kalian butuh duitnya, kalian cuma misalnya cuma butuh kalian cuma mau buka $100, kalian depo dulu 200 ya, habis itu di trade atau bisa kali tanpa trade ya. Bisa tanpa trade itu ditarik dulu, maksudnya ditarik lagi 100-nya. Jadi sisain 100. Itu bisa kayak gitu. Kalau nggak bisa ya kalian tinggal trade aja sekali 0,01. Begitu profil langsung ini ya baru nanti di WD harusnya bisa. Karena kenapa? Kalau cuma $100, kita kan minimal opennya kan 0,01. Itu kalau stop lossnya 100 pip kan berarti $10. $10 dari 100 kan udah 10% lossnya. Jadi itu yang concern gue sih. Tujuan utama ini melatih mental ya Kapten. Betul. Mental dan kedisiplinan. Terutama sih kedisiplinan. Kita ini kadang kebanyakan nggak disiplin aja. Kalau kita disiplin berarti mentalnya udah baik. Ya, iya itu dua hal yang memang nggak terpisahkan lah. Kalau disiplin berarti karena mentalnya udah sehat. Kalau nggak disiplin berarti mentalnya lagi rusak. Hmm, gitu. Ini Bro Darwin gimana Bro yang kemarin Bro? Akun yang kemarin setelah pakai H4 grow-nya gimana atau masih struggle juga? Biasanya sih kalau mental lagi rusak itu pas kena stop loss Kapten maunya revenge. Yes, yes, benar. Benar banget. Iya, nah dengan kayak gini kan akhirnya kan mungkin kalian agak agak mikir gitu. Kalian challenge ini begitu loss, kalian nggak bisa ini kan. Oh, ini nanti kapten lihat lagi. Masih struggle sih kapten. Starter Agus ini agak lambat adaptinya ditambah impulsif trade. Oh, ya, ya. Oke, tadi sebenarnya lo impulsif kan mainnya itu. Padahal tadi lo ini udah mau cari sell di H4 gara-gara H4 ini. Gua tadi juga mantau ke H4 ini. Tapi gua mau lihat ini demand-nya. Ini jangan-jangan biasanya ini bakal ditarik ke atas dulu. Tapi gua nggak cari buy. Gitu. Kadang kalau hampa itu memang butuh ini sih ya, kesabaran ya, disiplin untuk tidak tidak pencet. Kayak misalnya kayak gini kan hampir 2 hari kan nggak ngapa-ngapain. 2 hari ngapa-ngapain kalau lo full time trader sih udah lumayan. Overall di hampa ini gue lihat masih di dalam polarisasi wedge sih. Belum ada tanda-tanda confirm break. Betul sekali. Betul sekali. Ini lagi ada volume ya guys ya, gara-gara dia market sahamnya udah open di jam segini. Di jam 8.30 tadi. Makanya ini lagi ada push.
Oke, itu yang untuk goal ya guys ya. Ini kita masih sabar nunggu dia ini ya. Ini rising wedge-nya ini lumayan lumayan lama, udah 2 hari ya. Dari ya Monday. Oh, enggak deh, udah 3 hari lah. Udah 3 hari dia begini. Dan jadi menurut gua ini jangan fokus ngambil buy ya. Karena dia bisa aja dia junam. Karena secara higher time frame ini memang dia lagi retest ke atas. Ini kalau kita lihat pair lainnya, ini kemarin ada yang ikut sell Bitcoin enggak? Ini kemarin on point banget ya TP1 sama TP2 karena walaupun dibawa ke atas dulu. Ya ini TP1 sama TP2-nya kena. Jadi ini 362 pips. Ini kalau dilihat dari daily-nya ini mungkin dia akan ada eh, akan balik ke atas karena ini dia di zona demand ya, di zona demand key level. Bisa-bisa dia hanya retest ke zona ini yang sudah di break. Ya, kemarin dia udah ninggalin jejak di sini. Kalian lihat, tadi sell side liquidity-nya udah ditinggal dan baru dia diambil beberapa hari belakangan ini, 3 hari belakangan. Sebelum nanti dia bikin new higher high. Ini gue sendiri bakal bakal pantau juga. Ya, ini strukturnya kalau ada struktur pola W di bawah sini, ini kan baru retest pertama nih. Ini baru first confirmation, gua nanti bakal nunggu dia second confirmation nih. Ini pola W-nya ya. Ya, ini untuk yang Bitcoin ya guys ya. Terus kemudian untuk UJ. Sebenarnya tadi di akun CT gua ya. Oh sorry, maksudnya ini di akun ininya gua ada buy tadi. Cuma gua nggak call karena ini currency. Nih, kalian lihat ini zona yang kemarin gua pernah tandain di sini. Dia udah break dan dia udah retest ini zona merahnya ini retest merah dan dia ke atas. Ya. Ini kalau kalian lihat juga di daily candle-nya ini dia udah break previous resist di daily one. Jadi kemungkinan besar juga di di morning candle guys dia udah retest ya. Karena kenapa? Bulan Juli kemarin dia lumayan strong bullish. Mungkin nanti ada continuation di September ya baru. Ya ini untuk UJ ya. Hmm. Ini target nextnya ini di sini sih di atas ini. TP satunya akan di sini. Ini bisa seminggu 2 minggu tuh baru kena TP tuh. Lihat aja. Oke, kita lihat JJ. JJ masih sideways, nggak usah dilirik dulu. Ini yang kemarin apa namanya GBP USD ya. Kemarin ya on point banget setelah dia retest di bawah sini, dan dia langsung eh, apa namanya di pump ke atas. Ini dia lagi retest, kemungkinan besar mungkin dia udah mulai akan balik lagi. Ya. Tapi ini bukan pair ini ya guys ya. Ini bukan pair favorit gua, jadi ya gua hanya lagi forward test aja ini.
Masih ingat nggak GBP CAD yang kemarin paper track kita guys? Ini udah lama banget. Ini di tanggal 20 Agustus. Ini gua masih pantau dan ini running well ya. Ini udah 100 pip kalau nggak salah. Oh belum, udah 97 tadi. Nah ini TP-nya di sini. Kita 170. Ini yang tadi si Kapten satu yang udah hit stop loss-nya dia. Ini dia ada sell di sini ya. Kemarin kita tahu bersama ya. Dia hit. Karena belakangan justru ini ya. Yen-nya ini lagi melemah terhadap AUD. Mungkin dia bikin ini dulu ya. Higher low-nya. Ada yang mau ditanyakan guys? Ini market ya akhir bulan ya guys ya. Ini ngebosanin banget. Mau nggak mau nanti setelah NFP paling. NFP-nya tanggal 5. Kalian ada pair yang mau dianalisa nggak guys? Mungkin AUDK. Ini mostly lah, ini masih sideways juga. Ini harganya di tengah-tengah. Euro USD, oke siap. Ini sebenarnya gue udah pantau ya kemarin. Cuma karena ini belum gue backtest, jadi gue nggak apa namanya gue nggak ambil sell. Ini kalau dilihat ini dia kan udah break ya konsol uptrendnya. Kalian lihat di H4. Nah, sebenarnya kalau dia masih bullish ini dia harusnya nggak respect zona ini guys. Tapi kalian lihat ini dia lagi breaking ya, lagi breaking dan dia udah di break justru sebenarnya. Jadi ini hari ini mungkin nggak dikasih jauh, mungkin besok ini baru bagus di sell ini. Kalau besok misalnya hari ini closing candle daily-nya dia close bearish kayak gini, ini kemungkinan besar dia bakal turun. Ini layak dicari sell sih esok hari ya. Dari di retest ini stop loss-nya ini kecil nih ke Euro USD. Ini cuma 50 pips, layak dicoba. Ini fokus sell aja ya. Belakangan memang euro kan melemah itu. Ya, ini yang menjadi key point key area itu di sini kan. Ketika kemarin dia ada indikasi yang the Fed mau potong suku bunga, dia bawa ke atas. Jadi ini bankernya atau yang big playernya dia langsung bikin demand gitu, demand fresh di sini, and then kemudian di break jadi ada apa-apa. Sama kayak kalau kalian perhatiin kemarin gold, sorry Bitcoin.
Ya kan yang kemarin gua bilang ini ada apa-apa nih. Lo lihat ya, dia naik kalau nggak salah 300 pip pas hari Jumat, 3 hari berturut-turut hari Seninnya udah di break lagi. Jadi itu pertanda itu ada pelemahan di buyer powernya itu hanya apa namanya? eh, hmm, hanya gara-garanya saja. Tapi secara price action memang sebenarnya dia lagi mau retest ke bawah. Itu aja sih. Ya, itu aja ya pada malam hari ini guys. Kita nggak ada trade, kita nggak usah maksa. Ini goal juga masih sideways kayak gini. Ya, udah 40 mau 45 menit kita ini besok aja dicari trade-nya. Malam hari ini sih kayaknya kurang 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 bagus. Kita nunggu dia beri yang di level yang ini ada yang 377 berapa ini? 3374. Itu baru bagus nanti. Ya, itu aja guys pada malam hari ini. Thank you. Ya, semoga kalian tetap disiplin. Ini juga udah akhir bulan ya. Thank you guys dan bye-bye. Thank you, thank you.